Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Kifayah Astuti, sebagai salah satu pengampu mata kuliah Matematika 2B di Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, pada materi minggu ke-6 ini kita akan meneruskan materi, yaitu membahas mengenai bagaimana menentukan persamaan garis dalam ruang 3 secara aljabar. Untuk menentukan persamaan garis dalam ruang 3 secara geometri, bahwa garis akan dibuat persamaannya jika dapat digambar garisnya. Kalau ada logikanya berarti diketahui 2 pasang titik. Dalam ada 2 titik dapat gambar garisnya, maka secara aljabar pun dari 2 pasang titik yang diketahui dapat ditentukan persamaan garisnya. Secara aljabar itu dapat dinyatakan. Jadi persamaan garis dalam ruang 3 dapat dinyatakan secara aljabar ada 3 cara. 1, dapat dinyatakan persamaan garis secara vektoris. Kedua, ini saling bergantungan. Setelah dapat dinyatakan secara vektoris, maka persamaan garis juga dapat dinyatakan secara parameter, dan secara parameter juga dapat dinyatakan secara linear. Jadi persamaan dapat dinyatakan dapat disebut secara vektoris, parameter, dan secara linear. Baik, jadi berpangkal pada ruang 3 apabila diketahui 3 pasang titik secara umum, misalkan diketahui titik P yang koordinatnya yaitu X1, Y1 dan C1 titik P. Dan titik G koordinatnya yaitu X2, Y2, C3. Ini secara umum. Kalau secara konkret X1 itu angka 5, 7 dan sebagainya. Negatif pun boleh. Karena umum ini masa sama umum. Saya bedakan P indeks 1 yang G indeks 2. Nah, bagaimana menentukan persamaan, menyatakan persamaan garis yang melalui 2 titik tersebut? Maka dari 2 titik tersebut dapat ditentukan vektor PG. Vektor PG yaitu koordinat titik ujung kurang pangkal. Maka vektor arahnya PG ditentukan dari 2 titik, yaitu ujungnya X2 min X1, Y2 min Y1, C2 min. Ini kalau angka kurang hasilnya angka. Misalkan X2 min Y1 itu hasilnya A, ini koma B, C. Ini vektor PG ya. Konstan angka semua ya. Maka ini jelas angkanya. Maka secara ukur atau geometris atau grafis dapat digambarkan garisnya melalui salah satu titiknya. Nah, jadi dapat digambarkan melalui salah satu titik P, diteruskan seret, terserah panjangnya berapa. Jelas melalui titik PG. Panjangnya berapa, yang jelas searah dengan vektor PG. Nah, searah dengan vektor PG. Atau misalkan diketahui lain, misalnya titik C, D, E, F, maka secara geometri dapat ditarik garis melalui titik C dan ditarik garis lurus kelipatan lambda searah dengan vektor PG. Jadi dari uraian di atas, maka persamaan garis secara vektoris dapat didefinisikan sebagai atau merupakan himpunan vektor-vektor. Vektor itu umum X, Y, Z bagi variabel yang melalui suatu titik, misalnya sembarang yang diketahui boleh P gitu. Misalnya saya ambil titik X1 searah dengan vektor B, searah berarti nanti kelipatan kali faktor lambda kali vektor B. Dari di situ di mana lambda itu kalau 0 ya maka titik P sendiri, kalau lambdanya 1 maka panjang garisnya ya PG. Kalau lambdanya 2 maka panjang garisnya 2 kali PG dan seterusnya. Jika bagaimana kok lambda min 3? Maka panjangnya 3 kali, tapi arahnya garisnya berlawanan. Oke, maka secara umum persamaan garis secara vektoris yaitu ini vektor merupakan himpunan vektor-vektor secara umum X, Y, Z sama dengan salah satu titik yang diketahui X1, Y1 ditambah lambda kali vektor PG. Ini dari ada. Nah, ini lambdanya adalah parameter. Persamaan 1 dapat dibaca dengan merupakan himpunan vektor-vektor yang melalui titik X1, Y1, dan Z1 dengan arah garis vektor
A, B, C. Jadi persamaannya menyatakan persamaan garis secara vektor melalui titik X1, Y1 dengan arah garis adalah vektor A, B, C. Lambda adalah merupakan parameter bilangan dari min tak tering sampai tering. Nol boleh, kalau nol berarti titik sendiri. Berarti bukan garis, berarti titik. Baik, kita ambil contoh, diketahui titik A koordinatnya 1, 2, ini contoh konkret ya. Dan titik B diketahui koordinatnya 4, 5, 9. Kalau titik A, kalau vektor A sama dengan, itu vektor. Tadi vektor. Tapi kalau titik A kurung buka, 1, 2, 3. Titik B, titik ya, 4, dalam ruang 3. Tentukan persamaan garis yang melalui kedua titik tersebut. Panjang garis terserah tergantung lambdanya nanti. Yang jelas lewat titik A dan B. Dari kedua titik tersebut, ini dapat buat vektor. Karena AB ya vektornya AB. Koordinat B kurang A. Jadi 4 kurang 1. 5 kurang 2. 9,3. Maka hasilnya vektor AB yaitu 3,6. Sebagai arah garis ini, garis harus punya arah. Dipilih salah satu titiknya dikatakan, misalkan saya pilih titik A-nya, Anda boleh pilih titik A yaitu titik 1,2. Jadi nanti garisnya lewat titik A searah vektor AB. Nah, maka untuk menyatakan persamaan garis secara vektoris yang melalui titik A 1,2 dan searah dengan vektor AB merupakan himpunan pasangan titik X, himpunan titik atau vektor X, Y, Z melalui titik 1,23 dengan panjang vektor lambda kali vektor AB dapat ditulis secara ringkas kurung buka X, Y, Z sama dengan kurung buka titik 1,2,3 kurung tutup ditambah lambda kali vektor 3,3,6. Ini namanya persamaan garis secara vektoris. Baik, itu persamaan. Bagaimana menentukan persamaan garis secara parameter? Itu bertumbuh dari persamaan garis secara vektoris. Ini persamaan garis secara vektoris. Ini persamaan ruas kiri vektor X itu ruas kanan X, Y1, X1, Y1 itu ditambah lambda. Nah, dua faktor dikatakan sama. Ini persamaan vektoris 1 itu kita jalankan. Dua faktor dikatakan sama apabila komponen seletak sama. Jadi kita peroleh dari persamaan vektor itu kita peroleh X sama komponen pertama itu X sama dengan X1 ditambah lambda A1. Nilai Y sama dengan komponen kedua Y2 ditambah lambda B2. Nilai Z sama dengan C1 ditambah lambda C3. Ini persamaan namanya persamaan dua merupakan persamaan garis secara parameter, artinya sama logikanya. Ini garis merupakan himpunan titik lewat titik X1, Y1 itu dengan arah garis vektor ABC lambda adalah parameter. Nah, itu persamaan garis secara parameter. Dari contoh soal tersebut, dari sini bagaimana menentukan persamaan garis secara parameter? Ya persamaan parameter kita jalankan, maka X sama dengan 1 ditambah 3 lambda per 1. Kedua, Y sama dengan 2 ditambah 3 lambda. Dan Z sama dengan 3 kali 6 lambda. Oke, ini kurang lambda ya. Oke. Menentukan persamaan garis secara linear. Bagaimana? Dari sini yaitu bertumbuh dari persamaan garis secara parameter. Dari masing-masing persamaan secara parameter bisa cari lambdanya. Lambda sama dengan dari yang pertama ini, yaitu ini lambda sama dengan X-1 dibagi A. Lambda 1. Komponen kedua, lambda sama dengan Y-1 dibagi B. Lambda ketiga sama dengan Z-1 dibagi C. Nah, ini temu, maka diperoleh lambdanya sama-sama lambda. Maka diperoleh persamaan garis secara linear sama-sama lambda, berarti X-1 per A sama dengan Y-1 per B sama dengan Z-1 per C. Ini artinya apa? Kalau ini min-min jadi garis melalui titik X1, Y1, Y1 dengan arah garis vektor ABC. Bagaimana kalau ini plus plus plus? Ya, berarti garis melalui titik kalau plus min X1, min Y1, min Y Z3 dengan arah garis vektor ABC. Demikian yang
bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Anda silakan mengerjakan soal. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.